Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda kembali di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi terbaik dan juga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Meskipun tadi sepertinya bangunnya agak-agak mager karena sedikit mendung di pagi hari, tapi semoga sampai dengan siangnya semua berjalan dengan lancar dan kondisi cuaca juga baik tentunya. Oke, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, di pagi hari ini kita kembali akan berbincang-bincang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik ya, apalagi saat ini sudah atau kita sedang ada di musim penghujan. Nah, apa hubungannya listrik dengan kondisi cuaca yang saat musim hujan ini? Kita nanti akan ngobrol, dan pagi hari ini kembali sudah hadir di studio Mix Radio ada Kang Adeng Ganda sebagai TL K3L dan Kam ULP Padalarang ya. Sekarang di Padalarang. Di Padalarang. Bergeser ke arah sana ya. Selamat pagi Kang Adeng. Pagi Teh. Untuk kesekian kalinya ya. Betul. Kondisinya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Ya, dari Padalarang ke sini lancar juga ya? Atau sedikit macet? Ada sedikit biasa ya di beberapa biasa. titik. Betul Teh. Iya. Nah, kita nanti akan ngobrol tentang bagaimana keterkaitannya saat ini kondisi hujan, kemudian juga ada potensi waspada bahaya listrik ya di musim hujan ini. Nah, mendampingi Kang Adeng kembali ada Kang Dimas Triwahyu sebagai TL K3L dan Kam ULP Cililin. Sebelah sananya lagi Padalarang ya. Betul Teh. Selamat pagi Kang Dimas. Pagi Teh. Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat. Iya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya juga lancar ya, meskipun kalau di Cililin ada titik-titik banjir juga nggak? Kalau di Cimindi kayaknya nggak terlalu ya. Alhamdulillah akhir-akhir ini belum ada. Oh, belum jangan ada. Sampai ada. Janganlah ya. Ya, jangan. Iya, biar kerjaannya nggak terlalu numpuk ya. Betul. Paling cuman macet sih. Oh, macet ya. Kalau macet ini ke DLL aja ya. Sepertinya berhubungannya. Oke, nah kalau tema kita kali ini adalah dalam rangka bulan K3 nasional katanya 2025, waspada potensi bahaya listrik di musim hujan. Nah, sebenarnya berkaitan dengan bulan K3 nasional ini yang sepertinya antara Januari Februari ya. Betul, sebetulnya apa sih bulan K3 nasional ini? Silakan. Baik Teh, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Kami diberikan kesempatan di sini lagi ya untuk memberikan informasi. Nah, sekarang ini periodenya terkait bulan K3 nasional. Jadi bulan K3 nasional ini diadakan tiap tahun Teh, yaitu periode tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2025. Jadi sebagai bulan keselamatan dan kesehatan kerja K3 nasional, itu singkatannya bulan K3 nasional Teh. Kemudian tahun ini kebetulan bulan K3 nasional mengambil tema pokok terkait budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Kemudian ada juga subtema korporat PLN Group sendiri, yaitu berbudaya K3 untuk mewujudkan aktivitas ketenaga listrikan yang aman, selamat, sehat dan berkelanjutan. Kemudian dalam penyelenggaraan bulan K3 diharapkan diisi dengan berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan pembudayaan K3 kepada masyarakat secara luas, sehingga baik kementerian, kemudian lembaga non-kementerian, Pemda, kemudian BUMN, BUMD, lembaga K3, serikat pekerja maupun serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan dan masyarakat diharapkan turut serta dalam berpartisipasi aktif menyelenggarakan kegiatan yang bersifat strategis, promotif, dan implementatif terkait dengan pembudayaan K3 itu sendiri Teh. Nah, gitu. ini sepertinya PLN sebagai salah satu BUMN ya. Betul. Dan juga ini BUMN strategisnya pemerintah ikut juga melaksanakan K3 nasional ini. Pasti ikut, Nah, tapi sepertinya tadi di dalamnya ada juga selain keselamatan, kemudian juga dalam budaya kerja ya, aktivitas kerja, dan khususnya di PLN ini sendiri aktivitas ketenaga listrikan ya.
Betul sekali. Ya. Jadi kita ikut sebagai masyarakat juga mungkin diinformasikan juga untuk ikut serta dalam penyelenggaraan, nggak cuma sebulan sih sebetulnya ya, yang namanya menjaga keselamatan kerja ini seterusnya ya. Oke, dan ini kalau kita bicara kembali mengenai saat kondisi musim hujan, atau ini nggak cuma di saat musim hujan ya, di kapanpun biasanya mungkin kadang-kadang terjadi yang namanya listrik padam. Nah, sebetulnya boleh diingatkan kembali, meskipun sepertinya kalau untuk good listeners yang udah biasa menyimak perbincangan kita bersama akang-akang dari PLN ini udah tahu ya penyebab listrik padam ini. Untuk yang belum tahu atau diingatkan kembali, ini sebetulnya karena apa sih gitu penyebabnya? Silahkan, Kang. Jadi kalau untuk penyebab listrik padam sendiri itu ada dua hal, Teh. Yeah. Yang pertama itu adalah padam terencana, dan yang kedua itu adalah padam tidak terencana. Nah, untuk terencana sendiri adalah adanya kegiatan pemeliharaan aset PLN yang diharuskan padam, diwajibkan padam untuk keselamatan pelaksana ya, dan dengan bertujuan untuk pemeliharaan peralatan atau aset supaya tetap terjaga kualitas pendistribusian listriknya. Dan untuk pemadaman sendiri biasanya kita share, kita sosialisasikan ya, kita informasikan itu ke masyarakat tuh lewat sosial media, lewat Instagram, atau ada surat biasanya kita sebarkan ke masyarakat sekitar. Nah, kalau sekarang karena zamannya WA group ya, biasanya di komplek-komplek, kemudian juga di lingkungan-lingkungan yang punya WA group juga suka diinformasikan ya. Jadi memang kalau seperti di Cilin tuh ada grup dengan stakeholder ya, Teh. Jadi kita infokan ke grup stakeholder tersebut. Nah, dari stakeholder wilayah tersebut yang akan dipadamkan nanti melakukan share ulang ke warga masyarakat sekitar. Betul. Jadi dipastikan semuanya menerima gitu. Jadi supaya nggak kaget. Nah, ya, sebenarnya nggak kagok juga kalau yang lagi masak, lagi ngapain gitu ya. Nah, terus kalau misal ada juga yang tidak terencana, itu tuh akibatnya adalah gangguan eksternal, Teh. Jadi yang tidak kita rencanakan murni gangguan. Nah, itu tuh biasanya ada beberapa penyebab. Kayak yang pertama itu karena layang-layang yang menggunakan kawat jadi kesangkut di kabel SUTM kita. Jadi nyambung ya. Betul, jadi aliran jadi padam. Nah, terus yang kedua adalah karena pohon di sekitar jaringan SUTM itu menyentuh jaringan listrik. Nah, yang ketiga pemasangan antena yang dekat dengan jaringan SUTM kami. Nah, terus yang keempat adalah itu antena TV. Antena TV parabola itu berpengaruh. Matinya jadi nggak cuma rumah itu ya. Nggak. Jadi sekitarnya ikut mati. Karena kan kalau SUTM itu kan saluran udara tegangan menengah ya, Teh ya. Nah, itu adalah menyambungkan antara daerah. Distribusi utama kita sebelum ke gardu-gardu itu dari situ. Nah, ketika si jalur itu kena layang-layang, kena pohon, jalur itu padam, otomatis mempengaruhi beberapa gardu. Nah, itulah yang menyebabkan padamnya tidak terencana tadi. Nah, terus yang selanjutnya adalah membangun bangunan dekat jaringan listrik 20 kP yang SUTM. Yang kelima, hewan liar yang berada di alam menyentuh jaringan listrik. Dan yang keenam adalah kegiatan gali tanah yang mengenai kabel SKTM kita. Jadi bisa dari gangguannya bisa di atas gitu ya, bisa di bawah dalam tanah ya. Karena memang kabel PLN itu kan ada dua ya, Teh ya, yang di udara sama yang di dalam tanah. Iya, betul. Nah, ini jadi penyebab listrik padam itu tadi sudah dikatakan Kang Dimas, sebenarnya ada terkategori dua ya. Ada yang memang direncanakan, dijadwalkan gitu ya, dan diinformasikan biasanya sebelumnya, dan ada yang ujuk-ujuk gitu ya. Karena penyebab padam eksternal tadi ya. Betul. Nah, kalau kita tahu mungkin saat ini kan kita sedang atau masih di musim penghujan ya, katanya sampai Februari ya, katanya BMKG nih ya. Nah, ini memang ada beberapa hal juga yang sepertinya kita harus waspada dengan, terutama dengan berkaitan dengan penggunaan alat elektronik, kemudian alat listrik, atau mungkin kondisi instalasi listrik di rumah ya. Nah, ini kenapa sih kita harus concern gitu ya, harus sangat waspada gitu ya. Silakan. Baik, mungkin yang kita ketahui semua ya, kalau bahwa air itu kan Teh sebagai penghantar ya,
Jadi apalagi sekarang curah hujannya sangat tinggi ya, sampai dengan meskipun Imlek sudah selesai, tapi masih hujan nih teh, masih dingin nih sampai ke ruangan. Ini hujannya diarep-arepin lah ya sama yang merayakan Imlek ya. Betul. Jadi sifat air sebagai penghantar, jadi sangat rentan mungkin menimbulkan terjadinya kecelakaan. Akibat tersengat listrik. Oleh karena itu mungkin sudah masuk musim hujan, pastikan seluruh kabel instalasi listrik ini tidak ada yang terbuka teh. Jadi apabila ditemukan indikasi aliran air yang masuk ke rumah gitu ya, banjir masuk ke rumah dan rawan mengenai peralatan elektronik, langkah yang harus dilakukan mungkin yang pertama kita bisa apabila stop kontak sudah tergenang karena mungkin airnya sudah masuk ya teh, pastikan MCB yang di KWH itu kondisi padam. Jadi itu karena dia sebagai pusatnya dari tegangan listrik masuk ke rumah. Jadi pastikan pokoknya kalau sudah tergenang keluar dulu di KW meter MCB-nya cetareken bahasa Jerman gitu. Pareman gitu kan. Itu kalau kondisi rumah atau sekitarnya sudah terendam gitu kan. Sudah terendam mungkin antisipasi pertamanya kita matiin dulu MCB-nya. Di MCB ya. MCB yang di meteran KWH. Ya. Betul. Kalau bahasa ibu-ibu mah iya. Meteran ya. Kemudian pastikan posisi stop kontak atau kabel roll yang berada di bawah di lantai gitu kan aman. Jadi kalau sudah terendam itu segera diamankan. Jika ada kabel roll yang biasanya kan banyak tuh ya kabel roll di bawah untuk colokannya biar banyak gitu kan. Biar nyambungnya banyak. Betul. Itu biasanya ke pompa air tuh. Itu bisa standby ya di bawah situ ya. Iya, dan tercolok terus standby gitu kan. Itu matiin itu matiin, amankan, kemudian karena tadi dari MCB-nya kan udah kita matiin jadi tidak ada tegangan listrik yang masuk. Kemudian matikan peralatan listrik elektronik yang dekat dengan lantai. Tadi ya seperti jet pump gitu teh. Cabut kabelnya dari stop kontak, kemudian pindahkan ke posisi yang lebih aman, dinaikin lah teh gitu kan ke atas kursi misalkan ke atas meja biar lebih aman. Kemudian jangan memegang kabel yang terbuka. Nah kan kadang kita nggak tahu ya dia main pegang aja gitu ya, padahal di situ ada potensi bahaya gitu karena kabelnya terkelupas. Kemudian bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, bisa segera menghubungi PLN. Bisa langsung lewat PLN Mobile, call center PLN 123. Kalau saat banjir gitu kan. Itu idealnya harusnya listrik mati. Dari gardunya ya. Betul sekali teh. Jadi kalau enggak segera hubungi. Masih nyala nih, ada percikan atau apa, segera hubungi PLN. Nanti petugas kita dengan sigap akan langsung ke lokasi untuk antisipasi. Kemudian hubungi instalasi terkait penanggulangan bahaya banjir seperti Badan BNPB dan sebagainya lah yang terkait dengan force major tersebut. Nah ini kalau suka penasaran ya, ini kan kalau misalnya kondisi suatu daerah ini lagi banjir gitu ya, itu kan harusnya idealnya dimatikan dari gardunya ya. Nah ini kalau posisi gardu itu biasanya memang tinggi ya. Kalau di suatu daerah apa ikut kerendam juga gitu? Biasanya kalau hujan kemudian banjir sudah terantisipasi ya karena jaringan kita tuh otomatis, jadi begitu ada indikasi gangguan yang bisa menyebabkan sebelum meledak itu udah ada otomatisnya dulu yang mematikan. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan seperti biasa dinantikan di WhatsApp di 085-161280929 atau Anda juga bisa menyampaikan melalui DM Instagram ya, melalui media sosialnya Mix Radio di Instagram @929 Mix Radio pertanyaannya. Boleh nyelip satu aja ya pertanyaan nih. Mangga. Sebelum sesi-sesi berikutnya karena sepertinya akan berganti personil nih ya. Boyband PLN-nya. Boyband. Iya. Nah, ini ada pertanyaan titipan nih ya dari Teh Ratna di Cimahi karena tadi berkaitan dengan kondisi hujan ya. Nih, akang-akang PLN katanya, waktu hujan besar minggu lalu tiba-tiba lampu di rumah saya meletup katanya dan pecah.
kemudian ada air bocoran dari atap yang netes pas di lampunya itu. Kemudian dicari-cari bocornya dari mana, nggak ketemu, tahu-tahu netes aja. Setelah coba lampunya diganti, kejadiannya begitu lagi, meletup lagi, pecah lagi. Nah, kalau kasus seperti itu bahaya nggak sih? Sementara kita nggak tahu kerusakan listriknya di sebelah mana gitu. Tahu-tahu itu ya netes air di lampu. Karena di atap kan kita nggak tahu katanya di sebelah mana instalasi rusaknya. Nah, ini harus gimana cara mengecek jaringan atau instalasi listrik di rumah gitu kalau saat terjadi seperti itu. Oke, baik, izin menjawab ya Teh. Ya. Paling kalau untuk kebocoran tersebut kan memang dari instalasi ya Teh, kebocorannya masih belum tahu titiknya di mana, tapi mempengaruhi instalasi listrik yang ada di rumah, sehingga lampu tuh meledak. Nah, hal ini tuh sebenarnya cukup berbahaya, karena memang ketika ada air yang masuk ke aliran listrik itu kan menjadi sebuah konduktor yang sangat baik ya Teh, kalau air tuh ya. Nah, untuk pengecekannya disarankan sih mungkin mencari instalasi listrik yang bisa melakukan pengecekan instalasi rumah tersebut, karena memang kalau semisal sudah dilakukan penggantian bohlam lampu tapi masih meledak lagi, itu kemungkinannya masih ada yang basah atau masih ada titik korslet. Jadi memang sebisa mungkin, karena di PLN juga kan sebisa mungkin dilakukan pengecekan ya Teh, untuk instalasi listrik itu selama 10 tahun sekali minimal. Nah, itu adalah untuk memastikan kondisi instalasi kita yang di rumah itu masih baik gitu loh. Apalagi kalau di atas kan nggak kelihatan ya. Nah, kalau di atas kan memang, kalau di plafon kan banyak faktor ya Teh ya, kayak kabel digigit tikus, misal. Mungkin juga gitu ya. Terus kabelnya sudah usang, kan ada masa pakai, sudah expired, sudah tidak layak pakai. Atau kayak tadi ya, kebocoran. Nah, ada kebocoran, titik airnya belum ketemu lagi kan, titik bocornya. Nah, itu tuh bisa dilakukan pengecekan oleh instalator listrik yang memang tersertifikasi gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Betul. Nah, PLN bisa membantu nggak menyediakan instalator ya? Jadi mungkin sedikit tambahan Teh, kewenangan PLN ya. Jadi PLN itu berkewenangan jika ada kerusakan itu dia sampai dengan kWh meter Teh. Saja. Betul, sebetulnya ya. Sebetulnya. Jadi dari jaringan listrik yang di luar, di tiang itu sampai dengan kWh meter, jika di situ ada gangguan, kewenangan PLN di situ. Pasti PLN membetulkan. Nah, ini kondisinya kan di dalam rumah ya Teh ya. Nah, ini di dalam rumah. Jadi mulai dari kWh meter masuk ke dalam rumah itu namanya instalasi, itu menjadi kewenangan pelanggan. Seperti itu. Mungkin untuk merekomendasikan, nanti ada beberapa yang PLN berikan terkait instalatir, nanti silakan langsung dihubungi oleh pelanggannya. Melalui PLN Mobile. PLN itu Mobile bisa ada ya? khusus untuk gangguan instalasi. Ada di situ. Meskipun itu ada di dalam wilayahnya si pelanggan betul, ya. Betul. Oke. Nah, untuk Anda good listeners, sekali lagi untuk Anda yang punya pertanyaan seperti Teh siapa barusan ya, Teh Ratna ya di Cimahi, Anda bisa menyampaikannya di 085-161-280929 atau melalui DM Instagram di akun Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio. Kita akan lanjut perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang masih simak perbincangan kita bersama akang-akang dari PLN ya. Ada dari PLN ULP Prima Cibabat, kemudian ULP Cililin, ULP Padalarang, dan juga ULP Raja Mandala. Yang tadi menurut bocoran katanya tergabung atau di bawahnya UP3 Cimahi ya. Nah, kalau tadi ada Kang Adeng dan juga Kang Dimas yang menemani kita dan juga berbincang mengenai waspada bahaya kelistrikan di saat musim hujan. Ini sudah hadir juga di studio sebagai narasumber Kang Ramadona sebagai TL K3L dan Kam ULP Prima Cibabat. Selamat pagi kembali Kang Selamat pagi Tari. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Cimahi aman ya? Aman. Nggak ada banjir-banjir, nggak ada ini di musim hujan ya. Kemudian juga telah hadir Kang Randi Ramdhani juga sebagai TL K3L dan Kam ULP Raja Mandala. Selamat pagi Kang Randi. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Raja Mandala juga aman ya?
Aman. Sekalipun memang intensitas hujannya sedang deras sekali ya akhir-akhir ini ya. Nah, kita kembali memperbincangkan nih ya. Kalau tadi sebelumnya Kang Adeng dan juga Kang Dimas ya sudah mengatakan mengenai penyebab atau jenis-jenis pemadaman listrik ini terkategori sebagai pemadaman listrik terencana dan juga tidak terencana ya. Kemudian kalau sebetulnya kalau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kalau tadi terutama ini ya kayaknya pemadaman yang tidak terencana, yang ujuk-ujuk itu ya. Nah ini sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan listrik padam terutama di musim hujan? Silahkan. Oke, Darin terima kasih atas waktunya. Betul ya, tingginya intensitas hujan biasanya identik dengan pemadaman ya, pemadaman listrik. Jadi sering ya kayaknya musim hujan. Terjadinya gangguan aliran listrik yang berujung dengan pemadaman ini sebenarnya sih bukan akibat hujannya, bukan akibat hujannya teh. Jadi ada beberapa faktor yang ketika hujan itu listrik itu bisa padam. Nah diantaranya sebagai berikutnya. Yang pertama itu hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan benda roboh atau mengenai jaringan listrik. Nah, jadi kalau hujan dan angin saja dia tidak akan memadamkan aliran listrik. Nah, tapi ketika ada benda nggak terlalu berpengaruh ya. Ketika ada benda semisal pohon atau billboard misalnya, nah itu roboh mengenai jaringan listrik, nah itu yang akan mengakibatkan listriknya padam. Nah tujuannya juga padam ini juga untuk mengamankan teh. Karena ketika justru pemadaman ini adalah untuk mengamankan di lokasi agar tidak ada masyarakat yang celaka atau kesetrum akibat jaringan listrik. Kemudian juga mengamankan peralatan listrik teh. Selain orangnya, peralatan listriknya juga aman, makanya terjadi pemadaman. Kemudian yang kedua, jaringan listrik tersambar petir. Nah ini ketika hujan, angin disertai petir. Nah kadang ada jaringan kita yang tersambar petir juga. Nah ini juga bisa menyebabkan pemadaman. Kemudian yang ketiga itu lingkungan tempat tinggal warga terendam banjir. Nah ini biasanya dipadamkan deh. Karena sengaja dipadamkan. Kalau misalnya suatu daerah terkena banjir, kemudian gardu kita terendam. Nah itu kan juga bisa membahayakan ke masyarakat karena tadi seperti yang disampaikan pada sesi sebelumnya, air itu bisa mengalirkan arus listrik gitu. Sebagai konduktor ya. Jadi bisa membahayakan ke masyarakat. Makanya kalau misalnya tidak padam pun ketika banjir akan dipadamkan oleh petugas PLN. Iya betul. Nah ternyata ada banyak kondisi ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa listrik itu dipadamkan ya. Nah itulah merupakan kondisi yang membuat listrik harus dipadamkan demi keselamatan warga sekitar. Sebab jika tidak dipadamkan akan berpotensi menimbulkan sengatan listrik yang membahayakan keselamatan warga. Iya betul. Jadi pemadamannya itu bukan hanya untuk menyelamatkan aset-aset kemudian juga instalasi listrik, tapi juga justru keamanan warga ya. Iya. Betul. Nah ini ada satu penelpon yang ingin di on air kan katanya ya, ingin disambungkan, boleh ya? Lanjut ya. Iya. Halo. Belum. Halo. Selamat pagi. Halo. Pagi. Aduh, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang sudah dinanti-nantikan nih katanya kalau ada PLN ini talk show mau nanya gitu ya. Bener Teh Arin bener ini mah. Kangen sama akang-akang PLN. Selamat pagi Ibu. Siapa? Silakan diperkenalkan lagi nih. Iya, Teh Arin perkenalkan. Namaku Ibu Neneng dari Tani Mulia. Gimana Bu Neneng? Selamat pagi menjelang siang PLN. Pagi menjelang siang. Baru lagi ya PLN gitu ya, lebih gimana gitu ya. Gimana Bu Neneng? Iya Teh Arin nih Bu Neneng tuh mau tanya tentang ini ya.
waktu itu kan pernah dibahas tentang pemeriksaan kabel-kabel yang kebuka ya. Oh iya, tadi juga sempat. Nah, ya. Iya, nah itu cuman ini secara spesifiknya ini kan tidak semua orang bisa ya meriksa kabel-kabel yang kebuka gitu. Komo sieun nanya, komo ibu atau gadis kieu manyanya. Aduh, iya. Terus gimana Bu? Nah jadi kalau misalnya kita ingin nih diperiksa kabel-kabel takut ada yang kebuka, itu bisa menggunakan jasa PLN nggak gitu loh. Tadi sedikit sempat disinggung ya tentang manggil kemana gitu ya. Atau bisa dibantu PLN apa enggak? Nah itu aja yang penting yang ingin jadi asa kepikiran. Dan malum ya kayak yang di atas genting itu kan sian kuberit gitu kan kita juga nggak tahu. Di plafon ya terutama ya. Di plafon gitu. Jadi kalau misalnya ya syukur kalau PLN menyiapkan tenaga untuk pemeriksaan kabel-kabel yang sobek gitu loh. Iya. Ya gitu. Terus kemudian yang keduanya bayarnya berapa gitu untuk jasa mereka. Iya. Nah, ada ini nggak ya? Bocoran nggak ya gitu? Oke. Nah, maksudnya kan karunya aku mah pakai jasa manyanya. Siap atuh itu aja mungkin yang ingin jawabannya didengarkan di radio atau siap? Ya, ditutup dulu. Dengar di radio aja ya? Ya, boleh. Ini sambil ngemas. Oh iya, ngemas ini ya, pakai listrik ya itunya apa namanya? Iya. Bu Neneng ini UMKM yang ya, kuliner ya, ngesilnya pakai listrik kan ya? Iya. Oke. Iya. Nuhunnya. Mangga nuhun Neneng nuhun pisan. Nuhun APLN. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, izin menjawab untuk Bu Neneng ya. Tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika terdapat kabel yang memang terkelupas, entah itu dari lifetime atau misalkan dari gangguan eksternal seperti tikus dan lain-lain ya. Tadi sudah sempat disinggung, betul disampaikan oleh Teh Arin sama Kang Dimas sama Kang Pak Adeng, Pak Adeng terkait untuk apa namanya tuh wewenang. Untuk wewenang sendiri PLN terbatas sampai dengan kWh meter seperti itu. Jadi dari tihang sampai dengan kWh meter itu menjadi aset milik PLN dan pelayanan tersebut sama sekali tidak dikenakan biaya. Namun jika sudah di luar wewenang dalam artian lebih dari kWh, maksudnya lebih ke dalam lagi instalasi saklar atau yang lain-lain dan pemakaiannya itu sudah menjadi wewenang pelanggan. Namun ya tidak menutup kemungkinan misalkan untuk dibantu kalau misalkan memang terjadi gangguan. Jadi pemeriksaan awal ketika memang diperiksa Ibu Neneng laporan, terus petugas datang, terus diperiksa, oh ternyata ini gangguannya instalasi Bu, seperti itu. Nah itu tidak ada biaya seperti itu. Nah tadi sampaikan oleh Kang Dimas bahwa untuk perbaikan instalasi itu biasanya ada petugas khusus yang memang bertugas untuk memeriksa dan memperbaiki gangguan-gangguan di instalasi pelanggan. Seperti itu Teh. Nah, untuk biaya, nah itu mungkin bisa dikoordinasikan langsung bersama pelaksana-pelaksana yang memang sudah resmi atau sudah direkomendasikan oleh PLN beberapa pelaksana seperti itu. Nah untuk biaya sendiri silahkan langsung berkoordinasi dengan petugas tersebut. Nggak ada tarif khusus yang udah di spesifik ditarifkan gitu. Betul, ya, nggak ada ya. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk biaya, jadi mungkin lebih bisa berkoordinasi, mungkin entah mungkin masih bisa dinego atau seperti apa, silahkan langsung berkoordinasi saja bersama petugasnya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan dari Bu Neneng ini. Ada satu penelponnya lagi ya. Atau saya bacakan dulu yang melalui WhatsApp ya. Boleh. Selingi pertanyaan-pertanyaan nih yang bertanya melalui WhatsApp. Ini Teteh ya, Teh Rifa. Katanya, Kang, gimana kalau misal kita nemu kabel PLN yang ngelupas seperti tadi ya, agak serem ya liatnya. Kemudian harus bagaimana gitu kalau misalnya di rumah terus kita terutama sih ini kalau misalnya kita manggil tuh nggak bisa asal manggil ya, takutnya betul soalnya ada sempat kejadian tuh ya di sekitar rumah saya
itu dia mutusin apa ya namanya? Kabelnya. Bukan yang di meteran tuh. MCB. Jadi ada segel. Itu iya. Segelnya tuh tiba-tiba diputusin sama karena bukan petugas yang direkomendasikan oleh PLN ya. Betul. Jadi karena katanya dia bisa bisa listrik. Nah itu gimana kalau misalnya kita Teh Rifa ya? Iya. Baik, untuk Teh Rifa pertama harus kita apain tuh kalau nemu kabel yang lupas gitu? Kalau misalkan memang kita atau di lingkungan kita menemukan kabel terkelupas, biasanya tuh kabel-kabel yang memang dari tiang ke KWH. Nah, biasanya kan memang si kabel tersebut ya ada yang terjangkau, ada yang tidak. Namun kalau misalkan memang posisinya membahayakan, posisinya bisa kita lihat dan bisa kita jangkau, itu bisa langsung kita membuat laporan ke PLN untuk nanti segera kita tindak lanjuti bersama dengan tim dinas gangguan seperti itu. Nah, untuk penanganannya biasanya si kabel yang memang sudah terkelupas tersebut bisa langsung kita ganti. Dan sekali lagi itu ketika memang ada aset PLN yang memang rusak, itu tidak ada biaya. Sekali lagi Teh. Nah, kalau misalkan apa yang tadi disampaikan, ya memang betul Teh, tidak bisa memanggil asal orang seperti itu. Karena yang memang berwenang untuk memutus dan membuka aset PLN itu hanya orang-orang yang memang diutus oleh PLN. Karena kalau misalkan memang sudah dibuka segel, apalagi sampai dengan mengotak-atik meteran, itu sudah fatal karena memang sudah melakukan pelanggaran. Seperti itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu sempet tuh ada kejadian ya gitu, PLN-nya negur juga ya. Betul. Kenapa betul. itu diputus gitu? Ini ada penelpon lagi? Halo? Boleh. Ada yang nelpon? Iya, nggak apa-apa. Nanti gimana Kang Rama? Misalnya di dalam rumah nih Teh posisinya. Jadi ngelihat ada kabel yang terkelupas di dalam rumah. Nah, itu kan potensi konslet ya. Nah, itu. Nah, kalau dari kita sih dimatikan dulu dari sumbernya. Misalnya kalau colokan ya dicabut colokannya, atau kalau lebih bagus lagi, kalau mau lebih safety lagi, dimatikan dari MCB. Nah, ketika sudah tidak bertegangan, nah baru si kabel tadi boleh kita isolasi. Nah, isolasi mungkin bisa ditutup ya, ditutup yang terbuka atau diganti si kabel yang sudah terkelupas itu atau sudah rusak itu diganti dengan kabel yang baru yang minimal itu standarnya SNI. SNI diganti dengan kabel yang baru, atau kalau misalnya masih bisa perbaiki diisolasi gitu ya. Jadi diamankan dulu dengan dipadamkan Teh. Iya, dimatiinnya yang aman sih dari itu ya, dari MCB-nya ya. Tidak membahayakan. Oke. Nah, ada penelpon lagi yang sudah masuk. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Akang siapa? Dengan Kang Nendi. Dari Cimahi. Di Cimahi ya. Kang Nendi mau bertanya apa nih? Mumpung ada AA katanya dari PLN. Silakan. Saya ingin bertanya, kan saya mau di rumah itu, jadi di rumah itu pengen ganti listrik. Dari pasca bayar ke token. Syaratnya yang harus dipersiapkan apa saja dan caranya gimana ya Kang? Itu ya, peralihan ingin ganti dari yang tadinya pasca jadi token ya. Iya. Oke. Kang Nendi, jawabannya boleh didengarkan di radio ya? Iya, siap didengar di radio. Atur nuhun, selamat pagi. Siap, terima kasih. Ya. Oke. Enggak, ya, Kang. Terima kasih Kang Nendi ya. Iya. Kang Nendi atas pertanyaannya untuk penggantian KWH meter dari pasca bayar ke prabayar. Nah, memang banyak keuntungan ya Teh ya, kita menggunakan prabayar. Gitu. Nah, banyak keuntungan menggunakan prabayar. Salah satunya kalau kita menggunakan prabayar itu kita bisa mengatur pemakaian. Iya, betul. Nah, betul. kalau kita menggunakan yang pasca bayar itu kan kita tiba-tiba di akhir bulan udah ini aja tagihan. Terus lebih privasi juga. Nah, kalau yang pasca yang prabayar itu kan
tidak ada petugas yang tiap bulan catat meter itu. Oh iya, masuk ke pagar ya. Benar. Iya. Jadi banyak sih keuntungannya. Nah, caranya yang pertama itu bisa datang langsung ke kantor. Syaratnya sih hanya perlu KTP ini ya, ID ya? sama ID pelanggan. Nah, datang ke kantor mau migrasi. Oh, migrasi ya disebutnya ya. Dari pasca bayar ke prabayar. Atau bisa lewat aplikasi teh. Ya. Nah, lewat aplikasi PLN Mobile. Oh iya. Nah di situ ada pilihan migrasi itu ya? Penggantian KWH dari KWH pasca bayar ke prabayar. Kalau tadi Kang Rama sempat menyebutkan ya ada beberapa keuntungan kalau kita pakainya prabayar ya. Pasca pra ya betul ya. Jadi beli token dulu ya. Nah itu kalau dari tarif per apa disebutnya ya rupiah per KWH-nya. Rupiah per KWH-nya itu ada perbedaan nggak atau sama aja sebetulnya? Yang tarif per KWH-nya sama deh. Oh sama ya. Sama aja. Cuman bedanya kalau yang pasca bayar itu kita pakai dulu baru bayar. Nah kalau yang prabayar itu kita beli dulu tokennya, KWH-nya sekian, nanti baru kita bayar. Oh iya. Jadi mungkin dari sisi keuntungannya lebih banyak atau berupa kitanya bisa memanage sendiri ya. Untuk yang punya banyak kontrakan juga lebih safety deh. Iya benar. Per kamar aja dipasang ya. Iya. Jadi ketika kalau misalnya yang pasca bayar itu kan ketika akhir bulan si pengontrak misalnya dikontrakan, nah itu bisa sebelum bayar dia bisa pergi dulu kan. Iya, benar. Tapi kalau yang prabayar dia harus beli dulu. Gitu. Iya betul. Ini ya, jadi banyak plusnya gitu ya penggunaan pasca bayar ya. Prabayar. Prabayar. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya di lingkungan sekitar kita gitu di pinggir jalan nih banyak yang namanya tiang-tiang, kemudian juga ada kabel-kabel gitu ya. Nah, kalau orang awam biasanya nggak tahu ya itu sebetulnya tiang apa, terus juga kabel apa, taunya pokoknya mah PLN aja. Kalau misalnya ada kabel yang tiba-tiba ngegantung gitu ya atau putus, itu ke PLN aja gitu. Nah, boleh nggak sih sebetulnya diedukasi nih good listener semua ini, tiang kemudian juga kabel-kabel yang ada di pinggir jalan itu perbedaannya apa sih punyanya PLN dan yang bukan gitu. Boleh. Baik, ini juga informasi buat masyarakat ya bahwa yang memang masyarakat sendiri masih belum bisa membedakan seperti itu, bahwa ya betul tadi disampaikan oleh Tearin bahwa ini mah pokoknya PLN pokoknya ada kabel putus PLN betul. Gitu. Karena ada beberapa pelanggan juga kebetulan baru kemarin nih Teh di daerah Cihanjuang kebetulan saya punya kenalan ya betul Cihanjuang. Kang saya mau ini katanya mau geser tiang katanya gitu. Terus udah kayak gitu ya boleh kata saya gitu biar nanti saya coba informasikan ke PLN unit setempat seperti itu. Pas difotokan itu tiang provider dan tiang berapa berarti memang masyarakat ini masih belum bisa membedakan seperti itu, mana tiang PLN, mana tiang memang mungkin milik pemerintahan seperti itu, entah itu CCTV atau penerangan jalan umum seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat ada banyak tiang dan kabel di sekitar tapi bukan kabel PLN semua. Jadi perlu diketahui yang pertama adalah tiang PLN jarak yang tepat dan berbaris rapi. Jadi jaraknya itu cenderung konstan Teh dalam artian sama betul di range 50 meter per antar tiang. Jadi kita juga punya standar konstruksi yang mana memang mengukur atau memang memasang kabel tersebut harus memang dengan range tertentu, tidak bisa asal-asalan karena memang kan potensi-potensi bahayanya. Terus kedua juga kan untuk namanya pengamanan seperti itu. Jadi tiang-tiang listrik PLN itu punya jarak yang pas seperti
yang seperti di range jarak 30 sampai 40 meter. Seperti itu. Antar tiang. Betul, antar tiang. Yang selanjutnya yaitu tinggi tiang PLN stabil dan aman. Seperti itu. Jadi ada beberapa range tinggi PLN. Yang pertama yaitu di tiang 9 meter, 12 meter dan 13 meter. Itu tergantung konstruksi dan juga tergantung peruntukannya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kabel PLN seperti terpilin. Ada juga yang memang betul jenis kabelnya itu ada yang terpilin, ada yang terbentang 3 di atas. Kalau misalkan memang masyarakat melihat biasanya di pinggir jalan atau misalkan di lingkungan itu ada kabel terpilin dan kabel yang memang membentang 3 di atas, itu sudah bisa dipastikan itu kabel dan tiang PLN seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu diameter kabel PLN lebih besar dan kuat. Kalau misalkan bisa kita lihat dan bisa kita bandingkan ya Teh, kalau misalkan dengan provider kan mungkin jauh ya ukurannya tuh antara kabel provider dengan kabel yang memang PLN. Karena kabel PLN itu menghantarkan tegangan yang memang harus disampaikan ke masyarakat seperti itu Teh. Jadi cenderung lebih besar seperti itu. Yang terakhir adalah ketinggian kabel. Jadi walaupun misalkan memang kabel tersebut membentang, tapi ayunannya atau andongannya itu sudah dihitung dan sudah dipastikan insya Allah aman. Seperti itu. Jadi kepada masyarakat jangan khawatir lah seperti itu. Kalau misalkan memang rumahnya dekat listrik ataupun seperti apa. Yang jelas kita juga mempunyai standar konstruksi, kita juga mempunyai standar-standar yang memang harus kita penuhi untuk menyuplai dan melayani masyarakat. Seperti itu Teh. Jadi kalau PLN karena standar yang dimilikinya itu insya Allah aman ya. Aman Teh. Tadi apa ayunannya, andongannya. Jadi andongannya ya. Jadi nggak akan ngagapuy gitu ya. Betul. Iya. Betul. Kabel PLN ya. Betul. Oke, dan mungkin itu jadi pengetahuan wawasan baru ya untuk listeners ya. Betul. Kita bisa membedakan mana kabel yang punya PLN, terus tiang juga terutama tiang ini. Ini sepertinya yang tadi sempat disinggung katanya mengenai pindah tiang listrik. Ini ada yang bertanya juga, apa orangnya sama apa gimana ya? Ini Kang Rio katanya ya. Kang Rio bertanya, Kang mau tanya kalau mau pindah tiang listrik harus bayar ya? Kemudian prosedurnya seperti apa kayak tadi ya? Mungkin izin sedikit menjawab ya terkait untuk permohonan Kang Rio. Jadi kalau misalkan memang Kang Rio ini akan mengajukan permohonan pemindahan tiang, itu bisa diajukan Kang ke PLN langsung. Itu dengan membawa data, lebih baik membawa foto beserta share log-nya atau lokasinya seperti itu. Biar nanti kita coba ketika memang sudah permohonan itu sudah masuk, biar kita langsung coba survei ke lapangan, nanti kita coba perhitungkan lagi dan kita coba koordinasi di lapangan. Ini pindahnya mau kemana seperti itu. Dan ketika memang pelanggan ingin mengajukan pemindahan tersebut harus dengan dasar persetujuan dari kita. Karena kalau misalkan memang asal pindah saja, ditakutkan berpotensi malah menyebabkan gangguan seperti itu. Nah, untuk biaya tentu kalau misalkan untuk permohonan pelanggan ada di PLN itu namanya PFK, yaitu permohonan pihak ketiga yang memang semuanya memang dimohonkan oleh pelanggan. Entah itu untuk kepentingan estetika, entah itu kepentingan memang membangun atau seperti apa. Itu memang nanti kita akan menghitungkan untuk rencana anggaran biaya yang memang ditimbulkan oleh permohonan tersebut ya. Nanti ketika memang sudah dilaksanakan survei, itu sudah dibuatkan untuk rencana anggaran biayanya, baru diinformasikan ke pelanggan tersebut seperti itu. Nanti ketika terutama kalau permintaan yang pribadi ya. Betul. Maksudnya bukan dari misalnya satu lingkungan RT minta permohonan untuk dipindah betul. Ya. Nah, nanti kita lihat ya, kita juga ya mempunyai kebijakan lah seperti itu, bagaimana kita tetap mengakomodir ke permohonan yang memang diajukan oleh masyarakat ataupun pribadi seperti itu. Nah. Jadi kita tetap dengan memperhatikan safety-nya, itu yang pertama. Betul. Seperti itu Teh. Ya. Nah, mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Kang Rio, kemudian juga tadi Kang
Kang Nendi ya yang menelpon langsung. Oke, kita akan lanjut perbincangan kita setelah kita simak yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, akad dari payung teduh. Nah, biasanya ini payung-payung ini dibutuhkan banget ya di saat musim hujan, dan selain itu juga seperti yang kita perbincangkan di hari ini, ternyata banyak bahaya atau potensi bahaya yang harus kita waspadai, terutama berkaitan dengan penggunaan peralatan listrik ya, kemudian juga instalasi listrik di sekitar kita. Nah, ini kalau di lingkungan kita, di rumah atau di sekitar kita, kita lihat ada gangguan kelistrikan atau hal-hal yang berkaitan dengan listrik atau layanan PLN. Ini sebetulnya tadi sempat disinggung juga ya, katanya bisa melaporkannya, bisa datang ke kantor, kemudian juga bisa melalui aplikasi. Betul. Yang dinamakan PLN Mobile. Ini boleh tahu nggak sih sebetulnya si PLN Mobile aplikasi ini itu bisa ngapain aja kita di situ, di dalam aplikasi itu? Okay. Silahkan Kang. Oke, siap Teh. Terima kasih. PLN mengikuti perkembangan teknologi ya Teh. Iya, betul. Nah, jadi pada saat sekarang ini semakin apa-apa menggunakan aplikasi digital. Ya, nah, maka PLN juga meluncurkan satu aplikasi yang disebut New PLN Mobile. New PLN Mobile. Nah, tagline-nya itu PLN dalam genggaman. Jadi segala sesuatu pelanggan itu bisa misalnya mau laporan, mau bayar listrik, mau pasang baru, rubah daya, nah itu bisa hanya dengan satu aplikasi. Satu aplikasi. Nah, jadi, ini ada beberapa Teh. Yang pertama itu seperti yang disebutkan tadi. Pertama kita bisa cek tagihan dan riwayat token. Nah, di aplikasi PLN Mobile. Nah, kita bisa misalnya tagihan bulan ini tuh berapa? Oh, untuk yang pasca tadi ya? Ya, yang pasca bayar. Kalau yang prabayar itu kita bisa ngelihat bulan Januari itu berapa kali kita beli token, bulan Februari berapa kali dan jumlahnya berapa. Nah, itu bisa kita lihat riwayatnya di aplikasi. Kalau kita beli di aplikasi PLN Mobile. Nah, kemudian yang kedua, fiturnya itu bisa simulasi permohonan pasang baru, rubah daya, dan penyambungan sementara. Simulasi itu maksudnya perhitungan biaya. Biaya ya. Biaya. Misalnya kita mau pasang baru nih daya 1.300. Nah, kita harus menyiapkan anggaran berapa? Atau mau naik daya juga bisa diperkirakan dari 900 ke 1.300. Nah, kita harus menyiapkan budget berapa nih? Betul. Nah, jadi kita bisa antisipasi gitu kan. Kemudian yang ketiga itu setelah simulasi ternyata jadi nih mau cocok nih harganya. Nah, bisa langsung permohonan di situ Teh. Nah, langsung mengajukan permohonan pasang baru, rubah daya atau penyambungan sementara. Nah, ini penyambungan sementara ini untuk pesta untuk event-event ya. Event-event yang butuh daya yang cukup besar. Nah, itu bisa daftar lewat aplikasi PLN Mobile. Kemudian yang selanjutnya di situ ada informasi tarif listrik terkini. Nah, jadi bisa cek tarif listrik. Yang selanjutnya lagi ada cek status pengaduan dan permohonan. Oh, kalau kita mengajukan kayak tadi ya, misalnya permohonan atau misalnya kita mengajukan pasang baru atau rubah daya, nah itu bisa cek statusnya sudah sampai di mana. Gitu. Pengaduan juga bisa ya? Pengaduan juga bisa. Jadi kayak ini ya, kayak dikirim makanan di aplikasi itu ya, sebelah. Iya, betul. Jadi bisa kelihatan nih petugas sudah sampai mana, kemudian apakah sudah selesai atau belum gitu kan. Jadi bisa dicek di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya Teh, terkait gangguan instalasi milik pelanggan. Nah, tadi banyak ditanyakan di aplikasi PLN Mobile juga ada fitur namanya Listrikku. Jadi bisa kalau misalnya laporan terkait perbaikan instalasi di dalam rumah, nah itu bisa menggunakan fitur Listrikku ini. Nanti akan ada petugas yang datang ke lokasi. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga fitur info pemeliharaan Teh. Nah, jadi misalnya ada padam untuk wilayah
kita. Nah, jadi di PLN Mobile itu ada notifikasi. Jadi pemadaman terkait pemeliharaan mulai dari tanggal sekian sampai mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Gitu. Iya. Jadi ayo segera segera instalkan segera instalkan aplikasi. Segera download aplikasi PLN Mobile. Nah, ini berkaitan dengan aplikasi PLN Mobile. Ada yang bertanya nih ya, kebetulan Teh Ayu di Cimahi katanya di PLN Mobile itu satu akun maksimalnya cuma bisa simpen 4 ID pelanggan ya katanya, soalnya saya mau nambah lagi nggak bisa. Betul ya? Betul ya. Jadi maksimal di satu handphone, satu akun, nah itu bisa maksimal 4 ID pelanggan. Ya, kalau bisa sih kalau mau tambah HP-nya ditambah lagi. Iya betul. HP-nya nambah ya. Kalau kayak juragan kos itu repot ya kalau jadi harus banyak HP-nya juga ya. Tapi percayalah namanya juragan kos HP-nya juga pasti banyak. Iya. Kemudian ini ada yang bertanya juga mengenai masih berkaitan dengan aplikasi PLN Mobile ya, Ibu Tri katanya. Di PLN Mobile lagi ada promo apa lagi hari ini katanya. Oke, boleh disampaikan. Untuk saat ini sih masih belum ada info promo. Nanti ditunggu saja dan diperhatikan di sosial medianya PLN. Nah jangan lupa untuk follow juga ya. Masing-masing ini kayaknya punya ya akun media sosialnya kayak Cimahi Selatan, terus Cimahi Kota gitu ya. Betul, ada. Jadi segera boleh diinformasikan akun Instagramnya yang bisa di follow untuk good listener. Oke, untuk di Instagram itu ada @pln.cimahi deh. pln.cimahi. YouTube-nya juga ada PLN Cimahi. Nah, mungkin di situ nanti akan ada info-info seputar promo, kemudian info-info terkait PLN, terutama di Kota Cimahi ya. Nah, ini boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini masih ada 2 ini ya pertanyaan yang ngantri. Tapi intinya menanyakan hal yang sama. Ibu Via menanyakan tarif listrik yang katanya diskon 50% ini berlaku sampai kapan dan apakah masih berlaku di bulan Februari katanya. Kemudian lanjut Ibu Sri ya, diskon listrik yang 50% itu di bulan Januari saya udah beli sampai maksimal. Oh, emang pembelian ada maksimal ya token? Betul, ada maksimal. Iya. Kalau di bulan Februari saya masih bisa dapat diskon nggak katanya? Betul. Untuk program stimulus yang memang dilaksanakan oleh PLN memang berakhir di bulan Februari. Berawal dari Januari dan berakhir di Februari. Jadi silahkan bagi masyarakat yang memang berdaya 450 sampai dengan 2.200 itu masih bisa menikmati diskon tersebut yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu dan Ibu Tri ya. Betul, Ibu Tri. Jadi untuk pelanggan prabayar itu bisa membeli pulsa misalkan yang tadinya membeli 100.000 itu hanya dapat misalkan ya 50 kWh, sekarang dapatnya 100 kWh. 2 kali lipat. Betul, 2 kali lipat. Tapi untuk pelanggan pasca bayar yang biasanya misalkan bulan tersebut ternyata tagihannya 100.000 dan ketika memang ada promo itu menjadi 50.000 seperti itu. Itu 50%. Jadi berlakunya untuk yang 450 hingga sampai 2.200. Betul. Karena untuk tarif 3.500 sampai dengan satu pas itu 7.700 itu tidak masuk kategori stimulus yang memang dilaksanakan oleh PLN seperti itu. Nah, mungkin ini kita nggak kerasa ya ada tambahan dari Kang Rama mengenai promo-promo kemudian juga diskon-diskon yang berlaku? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya Teh. Jika masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya mengetahui ada keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan terkait layanan teknik PLN seperti ada tiang miring, kemudian kawat listrik yang menggantung rendah, kemudian cabang atau ranting pohon yang menyangkut di kawat listrik, pencurian listrik dan lain-lain. Nah, itu bisa menghubungi kita melalui yang pertama itu aplikasi PLN Mobile. Kemudian yang kedua bisa melalui call center PLN di 123.
Selanjutnya juga bisa melalui Instagram @pln.cimahi atau di YouTube PLN Cimahi seperti itu. Nah, petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa kepada good listener semua untuk mendownload dan menggunakan aplikasi New PLN Mobile. Jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya, dan jangan menggunakan listrik secara ilegal. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanan PLN. Terima kasih atas tambahannya. Kemudian juga reminder nih untuk biasanya tagihan PLN itu keluarnya tanggal berapa sih, Kang? Tanggal 1 juga udah keluar. Oh, tanggal 1 ya. Jadi sekarang tanggal 20 tuh akhir banget. Akhir bayar. Kemudian untuk yang bulan berikutnya itu tanggal 1 udah bisa dibayar ya. Betul. Ini kan masih tanggal 3 ya, kondisi dompet juga insya Allah masih aman. Ayo segera bayar untuk yang pasca bayar. Untuk yang mau beli token juga kayaknya bisa ya dari sekarang. Nah, seperti tadi Kang Rama bilang juga, kita bisa memperkirakan ya, enaknya pakai token tuh itu. Memperkirakan sebulan itu kita perlu beli berapa gitu, biar nggak bunyi gitu ya. Kan kayaknya gimana gitu ya kalau sampai kosong gitu. Oke, dan terima kasih sekali ya atas kehadirannya, kemudian juga perbincangannya, dan tadi ada wawasan baru nih mengenai tiang dan juga kabel tuh sebenarnya yang punya PLN gimana, ciri-cirinya dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya tadi Kang Adeng, kemudian Kang Dimas dan Kang Rama serta Kang Randi ya. Mudah-mudahan nggak bosan kita undang lagi untuk bisa membuka wawasan lagi untuk good listener semua. Dan untuk perbincangan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan saya Arin Gasmara pamit, sampai jumpa.